Pemirsa, seorang pedagang yang berjualan di bahu jalan Gedung Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terlibat adu mulut dengan Satpol PP. Pedagang marah karena lapak dagangan mereka dipindahkan dari lokasi sebelumnya. Petugas Satpol PP Maluku Tenggara menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan Gedung Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jumat pagi. Namun saat penertiban berlangsung, seorang wanita penjual sayur tidak terima dagangannya dipindahkan oleh petugas Satpol PP. Pedagang itu menangis histeris sembari menantang petugas, hingga adu mulut terjadi antara pedagang dan petugas Satpol PP. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap melakukan penertiban dengan memindahkan lapak pedagang ke dalam gedung pasar. Diketahui amarah pedagang tersebut bukan hanya karena tak terima dagangannya dipindahkan, melainkan juga karena membela pedagang lain yang lapaknya dibongkar petugas. Sementara penertiban ini dilakukan karena pedagang sudah menggunakan lahan bahu jalan yang dinilai mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pasar. Pada intinya kita mau pasar ini tertata rapi untuk nyaman, yang berjualnya nyaman, yang pembelinya juga nyaman. Tidak ada yang berjualan di trap-trap, dibuat jalannya bagus untuk semuanya kelihatannya bagus. Sosialisasi dan penertiban sudah berulang kali dilakukan pemerintah daerah setempat, namun hal itu tak juga diindahkan para pedagang. Untuk menjaga kenyamanan, petugas akan terus melakukan pengawasan terhadap pedagang yang melanggar aturan. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Gary Ngamel, iNews melaporkan. Perahu tenggelam di Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. 4 korban selamat dan 1 ditemukan tewas mengambang di Sungai Walenai. Perahu bermuatan 5 penumpang tenggelam di Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 1 orang ditemukan tewas, sementara 4 penumpang lainnya selamat. Insiden perahu tenggelam disebabkan karena kelebihan muatan penumpang. Dalam perjalanan, perahu kemasukan air hingga membuat seluruh penumpang panik. Awal kejadian, korban ini mau pergi ke rumah temannya untuk sahur bersama. Terus? Dengan menggunakan perahu kecil, dengan kapasitas yang sebenarnya hanya 3 orang, mereka gunakan perahu itu 5 orang. Setelah di tengah sungai, korban itu perahu itu tiba-tiba tenggelam, korban panik, mereka langsung nyebar, lompat dari perahu. Jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng Sengkang untuk menunggu dijemput pihak keluarga. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan dana pajak Samsat Samosir sebesar 2,5 miliar rupiah. Tak hanya Kapolres, sejumlah anggota lainnya yang diduga terlibat akan diperiksa. Sementara itu istri Bribka AS menilai suaminya tewas dibunuh, bukan bunuh diri. Bid Propam Polda Sumut memeriksa sejumlah ex-Kapolres dan Kapolres Samosir yang saat ini masih menjabat, diantaranya AKBP Yogi Hardiman. Sejumlah anggota polisi di Samsat Samosir, yakni Kasat Lantas hingga Kanit Resigen Polres Samosir turut diperiksa. Pemeriksaan berkaitan dengan dana penggelapan pajak dan pertemuan terakhir antara ex-Kapolres dan Kapolres kepada yang bersangkutan, serta mendalami kasus dugaan penggelapan dana pajak sebesar 2,5 miliar rupiah yang dilakukan Bribka AS hingga membuatnya bunuh diri. Bukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap 1. Kapolres Samosir, 2. Kapolres sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya penggelapan tersebut. Tidak menutup kemungkinan Propam Polda Sumut juga memeriksa sejumlah anggota lainnya jika terlibat dalam kasus ini. Kematian Bribka AS meninggalkan kejanggalan bagi keluarganya. Istri almarhum Bribka AS, Jenny Simorangkir, menduga suaminya itu dibunuh, bukan bunuh diri.
Ia pun meminta polisi segera mengungkap fakta dari kasus kematian suaminya. Saya juga menyampaikan kejanggalan suami saya yang dikatakan bunuh diri. Sementara saya menduga suami saya dibunuh, Pak. Karena banyak kejanggalan yang saya rasakan. Yang pertama, mereka mengatakan suami saya bunuh diri. Oke. Sementara ada pengancaman dan juga banyak kejanggalan di kondisi fisik suami saya. Sebelumnya Polda Sumatera Utara mengungkap hasil autopsi yang menyatakan terdapat cairan sianida di tubuh Bribka AS. Dari hasil pemeriksaan, racun sianida didapat setelah Bribka Arfan Seragi memesannya melalui situs online yang kemudian dikirim dari Bogor, Jawa Barat ke Samosir. Diduga Bribka AS nekat bunuh diri usai ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan hingga 2,5 miliar rupiah yang dibayar 300 wajib pajak di Samsat Samosir UPT Pangururan. Penggelapan pajak diduga terjadi sejak tahun 2018. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dalam survei elektabilitas calon presiden 2024 yang digelar Lembaga Survei Surabaya Research Syndicate atau SRS di Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Tengah, elektabilitas Prabowo Subianto bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo. Dukungan publik terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus melesat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengungguli para pesaingnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Berdasarkan hasil Lembaga Survei Surabaya Research Syndicate, Prabowo unggul dari semua kompetitornya di Jawa Timur dengan elektabilitas 27,8%. Disusul Ganjar Pranowo 23,5% dan Anies Baswedan 15,4%. Namun salah satu temuan menarik adalah jika pada survei SRS sebelumnya periode November 2022, elektabilitas Prabowo Subianto di Jawa Tengah masih tertinggi, masih tertinggal jauh dari Ganjar Pranowo. Dalam survei SRS kali ini di bulan Maret 2023, elektabilitas Menteri Pertahanan itu telah merensek naik, menempel ketat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Elektabilitas Prabowo Subianto yang terus melesat tak lepas karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi sempat mengendorse Prabowo sebagai calon pemimpin yang ideal. Selain itu, kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan, visi dan kenegarawan, serta komunikasi publiknya yang mumpuni, membuat masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan.